Hamka gitu Pak, datang ke Abah Hanom, ditalkin sama Abah Hanom pas hari Jumat. Begitu hari Jumat kata Abah Hanom bilang, silakan khatib. Kebetulan ada tamu datang, ulama, ketua MUI lagi, naik dari mimbar Pak. Dalam mimbar dan menguraikan ini. Selama saya hidup, semuanya tidak ada apa-apanya habis dibandingkan barusan saya mendapatkan talqin dari beliau. Menangis Pak di mimbar, dia menyampaikan. Baru dapat talqin dari beliau. Memang seabdalnya kita ditalqin langsung mursyid itu lebih baik. Karena mursyid hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengarang kitab tasawuf akhir hidup dia. Dulu anti tasawuf. Asalnya Buya Hamka itu anti tasawuf Pak. Tapi akhirnya dia kaji tasawuf, didekati ulama-ulama sufi, baru dia sadar ternyata ilmu tasawuf inilah bekal yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة صلاة الصبح رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya, sehingga subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahus Sudur. Ya, selanjutnya masih menyambung mengenai nasihat, ya, nasihat daripada silsilah tariqah Qadiriyah, guru yang agung yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya qaddasallahu sirrah, semoga Allah mensucikan rahasianya. Thumma yaqulu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah. Nah, kemudian ya Syekh Abdul Qadir Jilani juga berkata, fal wajibu 'alal insan, maka wajib bagi setiap orang, talabu hayatil qalbil ukhrawi fid dunya. Dia wajib mencari bagaimana cara menghidupkan hati. Nah, yakni yang bersifat ukhrawi. Ukhrawi itu berarti akhirat. Ya, jadi hati itu cenderung kepada akhirat. Mencarinya di dunia. Jadi di dunia kita tinggal cari jalan menghidupkan hati agar hati ini rindu ke negeri akhirat. Jadi siapa yang tak rindu ke negeri akhirat tak sempurna iman. Nah, walaupun jasadnya berada di dunia, nah itu tak ada jalan lain kecuali dia bilang
mencari daripada min ahli talqin. Nah, ya, harus dapat daripada ahli talqin, orang yang bisa menalkinkan qablal fautil waqti, sebelum luputnya waktu. Kapan luput waktu itu? Datangnya maut, sebelum kematian datang, kata beliau, ayo hidupkan memang hati. Bagaimana caranya? Ambil talqin dari siapa? Daripada ahlu talqin. Siapa tu ahlu talqin? Ya, para awliya, para wali Allah, orang yang telah mengenal kepada Allah. Jadi siapa yang ingin kenal Allah, ingin dekat Allah, caranya hidupkan hati, ambil talqin zikir dari orang yang sudah kenal kepada Allah. Jalan lain tak bisa. Kalau ambil daripada ustaz kebanyakan, tak bisa. Nah, lalu ada namanya wakil talqin. Wakil talqin itu cuma dia menalkin teknis, tapi hakikatnya mursyidlah yang menalkin. Nah, jadi jangan khawatir bahwasanya wakil talqin yang menalkin teknis, tapi dia dapat mandat daripada mursyid. Nah, hakikatnya mursyid itulah yang menalkin. Dulu saya punya kawan ya, sudah meninggal sudah. Nah, dia tak pernah ketemu dengan mursyid. Nah, dia hanya ngambil talqin dari wakil talqin sebelum Allah irham Ustaz Nur belum, yaitu Ustaz Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani. Ustaz Abdul Ghani itu diangkat oleh Abah Hanum, lama juga jadi wakil talqin di Pontianak ini. Ya, Ustaz Abdul Ghani itu. Nah, jadi saya punya kawan jamaah zikir, udah senior dah. Waktu itu saya berzikir masih umur 30-an, 35, 34 begitu. Nah, dia ni ikhwan senior, udah 60 umurnya. Dia ngambil dengan Ustaz Abdul Ghani. Ya, Ustaz Abdul Ghani. Nah, kemudian saya ambillah dia berzikir ke rumah. Sering saya bawa ke rumah zikir. Nah, setiap dia berzikir, dia ngomong sama saya. Dia ngomong sama saya bahwasanya hati-hati berzikir, dia bilang. Nah, ikut panduan mursyid, niatnya betulkan, kata dia. Kalau niat kita melenceng, kata dia, kena tegur dengan mursyid, kata dia. Saya tanya, bila ketemu mursyid? Kan gitu. Kapan kau ketemu mursyid? Dia bilang, dalam zikir, kata dia. Nah, dalam zikir. Dalam zikir ketemu dengan mursyid. Mursyid beritahu, betulkan niat, kata dia. Masya Allah. Dia berzikir di Pontianak, mursyid di Suryalaya, mantau. Nah, itu namanya mursyid. Jadi waktu menalkin ni, kita tak ada apa-apa bagi talqin ni. Cuma teknisnya saja. Waktu kita kirim Fatihah kepada beliau, teknisnya dia sudah, rohani dia sudah menuntun. Waktu ditalqin, maka ikhwan tersebut mursyidlah yang menalkinnya. Adapun wakil talqin cuma mewakilkan saja untuk melaksanakan talqin itu. Nah, paham ni ya? Jadi makanya wakil talqin itu untuk mempermudah. Memang sebagus-bagusnya langsung mursyid yang menalkin. Itu yang terbaik. Ya, tapi mursyid takkan mungkin berkeliling. Mau berkeliling nih 27 provinsi dulu, sekarang 34 provinsi. Maka diangkatlah wakil talqin di daerah masing-masing. Tapi hakikatnya dia juga yang menalkin. Ya. Nah, jadi wakil talqin itu adalah menalkin, tapi hakikatnya mursyidlah yang menalkin. Nah, talqin ini pintu gerbang. Pintu gerbang untuk terbuka jalan menuju kepada Allah. Jadi orang selama ini, Pak Ustaz, baru ini saya dengar talqin hidup ni. Selama ini saya tahu tu talqin waktu mau mati atau talqin dalam kubur. Saya bilang itu terlambat. Talqin mau meninggal itu terlambat. Apalagi dalam kubur, terlambat betul. Ada pula istilah lebih baik terlambat, kata dia. Daripada tidak sama sekali. Ayo jamaah, ya, mohon maaf ni.
Orang yang tak pernah ditalkin la ilaha illallah dan jarang mengamalkan la ilaha illallah, apalagi sekarang ni Pak. Sekarang ni jarang mengamalkan la ilaha illallah. Kalau dulu masjid masih ada mengamalkan la ilaha illallah. Nah, yang masih banyak mengamalkan tu al-falah tu Pak. Wirid umum tapi terakhir la ilallahnya 100. Subuh dengan maghrib. Tapi masjid lain dah jarang dah. Jarang dah. Orang tak pernah ditalkin waktu hidupnya dan tak mengamalkan la ilaha illallah, tapi kepengin nak mengucapkan la ilaha illallah waktu mau meninggal. Cubalah talkin. Sulit Pak. Makanya saya dah alami selama saya hidup ini nalkin orang cuma 2 orang ya yang bisa mengucapkan la ilaha illallah yang jelas. Yang bisa bergerak mulutnya la ilaha illallah. Walaupun kecil suaranya, tapi kalimat itulah yang diucapkan. Baru 2 orang. Yang banyak-banyaknya saya talkin diam 1000 bahasa. Apalagi di rumah sakit yang diimpus tu. Diamlah, nafas tu naik sampai meninggal tu. Banyak begitu. Nah, cuma saya itu katakan, saya berharap ya Allah, kalau lah mulutnya tak bisa mengucapkan, mudah-mudahan hatinya masih mengucapkan. Gitu ya saya doakan. Nah, tapi kalau keluar dari mulut ucapan itu kan bahagia gitu. Bahagianya apa? Karena apa yang dikatakan Nabi itu benar, dia telah dapatkan. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa akhir ucapannya dengan la ilallah, surga tempat dia. Berarti kan berita gembira dari Nabi SAW. Nah, bagi orang yang ditalkin sekarang oleh mursyid, yang mursyid itu waliullah, itu kalimat sudah tertanam, tinggal diamalkan. Nanti mau meninggal, insya Allah dengan izin Allah mudah dia keluar. Nah, apalagi talkin dalam kubur, lebih terlambat lagi. Wahai fulan bin fulan, jangan kau takut, jangan gentar. Kalau datang 2 malaikat, dia hamba Allah seperti engkau, dalam kubur menjerit, kau nyaman ngomong di atas. Aku dalam kubur ni menghadapnya goncang sudah. Kayak petir Pak. Ya, suara malaikat tu kayak petir. Gimana mau jawab kalau iman tak kuat dengan Allah? Maka mantapkan dulu la ilaha illallah, baru hendak goncang lagi apapun yang dihadapi. Ya, hendak goncang lagi. Nah, makanya saya katakan siapa ditalkin sekarang akan mudah ditalkin waktu akan meninggal, apalagi dalam kubur. La wahsyatun min ahli la ilaha illallah fi quburihim wala fi nusyurihim. Ahli la ilaha illallah tak ada takut, tak ada gentar dalam kubur mereka, bahkan nanti dibangkitkan di hari kiamat. Begitu kata Nabi SAW. Nah, jadi kata Syekh Abdul Qadir Jalani, dia ahli Al-Quran, hadis ribuan dia hafal, tapi tak ada manfaat semuanya itu. Kecuali kau dekat sama orang yang kenal kepada Allah, ambil talqin zikir dari dia, baru dia bisa merasakan nikmatnya ibadah dan persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dulu Hamka gitu Pak, datang ke Abah Hanum, ditalkin sama Abah Hanum. Tapi talkinnya khusus kerana dia ulama besar, ketua MUI lagi, masuk kamar tutup talkin. Pas hari Jumat. Begitu hari Jumat kata Abah Hanum bilang, silakan khatib. Kebetulan ada tamu datang, ulama, ketua MUI lagi, naik dari mimbar Pak. Dalam mimbar dan menguraikan ini. Selama saya hidup, semuanya tidak ada apa-apanya habis dibandingkan barusan saya mendapatkan talqin dari beliau. Menangis Pak di mimbar, dia menyampaikan. Baru dapat talqin dari beliau. Memang seabdalnya kita ditalqin langsung mursyid itu lebih baik. Karena mursyid hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengarang kitab tasawuf akhir hidup dia. Dulu anti tasawuf. Asalnya Buya Hamka itu anti tasawuf Pak. Tapi akhirnya
dia kaji tasawuf, dia dekati ulama-ulama sufi, baru dia sadar ternyata ilmu tasawuf inilah bekal yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dasarnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Surah An-Nahl ayat berapa tu? Ayat 43, ya. Nah, ini firman Allah ni, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir jika kalian tak mengetahui. Terjemahan umum buka Al-Quran. Tanyakan kepada ahlinya jika kalian tak tahu. Maksudnya semua bidang lah kita tanyakan kepada ahli. Itu terjemahan umum, Pak. Tapi terjemahan tasawuf enggak. Dia bilang ahlu zikri. Jadi apa masalah ilmu apapun, ambil kepada ahlu zikir, orang yang berzikir. Oh, bingung saya. Kenapa pula ahli zikir? Allah tak bilang ahlul ilmi, tanyakan kepada ahli ilmunya jika kau tak tahu. Dah, Allah tak bilang begitu. Perbedaannya apa? Orang yang berilmu kalau tak berzikir, Pak, hati-hati, bicaranya bisa menurut kepentingan dia. Ulama yang tak dekat sama Allah, tak berzikir kepada Allah, dia bisa memainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ini dikatakan ulama su. Ya, dia berfatwa menurut kepentingan dia. Tapi kalau ulama yang berzikir dekat sama Allah, tak berani dia. Dia harus jujur berfatwa. Bahkan bicara dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama ada dua, kata Ustaz Ali. Hati-hati, kata ulama ada dua. Ada ulama betul-betul billah kerana Allah SWT. Ada ulama kerana kepentingan. Itu yang kita takut. Yang ada kepentingan ini. Banyak orang berilmu, kalau tak bersama Allah, fatwa dia sesuai dengan kepentingan dia. Nah, ahlu zikir siapa? Orang yang berzikir kepada Allah. Makanya masalah apapun tanya kepada ahli zikir. InsyaAllah jawabannya pas. Pasti jawabannya menyenangkan. Tak ada kepentingan. Semata-mata dia menyampaikan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal akhdhu an syari'ati billah, mencari, mengambil ijazah talqin itu dari syekh, seorang guru yang arif billah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, amrun daruriyun fit tasawuf. Itu urusan yang wajib, kata dia. Jadi bukan sunnah lagi ni, Pak. Ini urusan yang wajib kau ambil talqin dari orang yang mengenal kepada Allah. Sebab bibitnya bibit unggul. Dulu sahabat mengambil ijazah zikir ini langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bibit yang paling bagus kecuali bibit yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan bibitnya kepada sahabat, sahabat beri kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, terus guru ke guru, guru ke guru, sampai ke mursyid kita. Ternyata masih ada bibit unggul. Ini silsilah nyambung ni, Pak. Ya, silsilahnya nyambung. Terus kita dapatkan ijazah amaliyah. InsyaAllah kalau diamalkan ada buahnya. Untuk apa ni? Likasbil yakin, agar kita mendapatkan yakin. Ya, ada ilmu tapi orang tak yakin gimana? Ya, ada ilmu tapi tak yakin. Kemarin subuh saya sampaikan di Masjid Al-Jamaah antara murid dengan guru. Kemarin subuh. Guru dengan murid. Guru mengajarkan ilmu kepada murid. Tapi dari segi yakin, murid lebih yakin daripada guru. Gimana tu? Jadi Habib Ajami itu asalnya rentenir. Yang kita fatihahkan tu, Pak. Dengarkan fatihannya kalau kita khatam itu. Thumma ila arwali silsilatil qadiriyah wa naqsyabandiyah wa jami' ahli turuqi khususan ila hadrati sultan awliya wa thil azam qutubil alamin Syekh Abdul Qadir Jalani wa Syekh Abil Qasim al-Baghdadi wa Syekh Ma'ruf al-Kalqi wa Syekh Habibil Ajami wa Syekh Hasan al-Basri. Hasan Basri guru, Habib Ajami murid. Tapi yang mana duluan? Murid dulu. Kenapa diletakkan beda? Kerana yakinnya beda. Habib Ajami ini rentenir, bertobat.
diajarkan sama Hasan Basri jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing, alhamdulillah kerana guru ni sempurna, maka menjadilah dia kekasih Allah. Satu saat gurunya ni akan nyembarang ke Sungai Tigris. Di Iraq itu ada Sungai Tigris. Ya, mau lewat nyembarang ni. Nah, lama dia hampir setengah hari. Datanglah si murid Habib Ajami, ketemu gurunya. Wahai imam, mau ke mana? Aku mau ke seberang. Lalu, kenapa imam berdiri di sini begitu lama? Aku nunggu perahu lewat. Imam kan ngajar, kata dia, kita harus yakin kepada Allah, pasrah kepada Allah, dan tawakal kepadanya. Kalau sudah keadaan seperti ini, ayo imam, kata dia, dibawa gurunya. Kita pergi ke seberang sana. Gimana? Lewat. Lewat, kata dia. Jalan kaki ke sungai, Pak. Dibawa gurunya. Teman-teman guru itu. Sampai di seberang sana, nah, guru tak bisa ngomong. Apa kata gurunya? Akhirnya berucap, Habib, kata dia, kamu ilmu tak sebanyak ilmu aku, tapi yakin Allah beri lebih. Tapi aku ilmu banyak, tapi yakin aku kalah dengan kau, kata dia. Kan itu, Pak? Ini cerita je ni ya. Jangan nak bawa saya nyambang sungai ke pos apa. Itu bukan apa, menampakkan bedanya keyakinan. Ilmu biarpun banyak, kalau tak yakin tak jadi, Pak. Tapi ilmu walaupun pas-pasan, kalau yakin ada, itu yang jadi. Jadi untuk apa talqin zikir ni? Ilmu berubah jadi yakin. Kalau yakin kepada Allah, sudah hidup ni indah. Tak kita ragu lagi. Makanya orang kalau ada yakin, tenang hidup ini. Maka yakin ni bagi tiga. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Pertama kita belajar ilmu yakin. Keduanya naik hati, tak ragu lagi dah. Ainul yakin. Kemudian dipandangkan, itu haqqul yakin. Dipandangkan itu haqqul yakin. Jadi jalan ini jenjang naik, Pak. Ilmu yakin, naik ainul yakin sampai haqqul yakin. Ya. Ada orang diceritakan tentang durian, orang Arab tak pernah dia. Diceritakan tentang durian, bulat, berduri, isinya manis, gitu. Ada orang Arab dibawakan durian, dinampakkan ni videonya. Ni durian, mandang dia. Namanya ainul yakin, dipandangkan, Pak. Bawa dia langsung pergi ke Indonesia ni. Buka, makan. Makan itulah haqqul yakin. Kalau dah dimakan, dirasakan, bisa ngomong lah. Tak bisa, Pak. Ilmu rasa tu mana bisa diomongkan. Ya, kerana orang tak merasakan. Orang tak merasakan, tak bisa diomongkan. Dia cuma bayang macam mana rasanya. Manis macam mana? Apakah manis macam gula? Ya kan? Macam-macam tak bisa ungkapkan. Durian beda-beda tak manis, Pak? Beda. Satu pohon bisa beda durian manisnya. Jadi tak bisa digambarkan. Ini dengan Tuhan begitu. Kita kaji ilmu ni namanya ilmu yakin. Tapi dilihatkan, itu baru ainul. Tapi sudah merasakan, itu namanya haqqul. Untuk Nabi, para wali namanya haqqul yakin. Kita ini dari ilmu yakin, mudah-mudahan menjadi ainul yakin. Ya. Kemudian ajalisu ahlal yakin, artinya duduklah bersama ahlul yakin ini. Wa kullu bai'atin hasalat ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap bai'at yang terjadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita ditalkin sekarang ni setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bilang tajdidu li bai'ati sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya itu adalah sambungan bai'atnya Nabi dulu dengan sahabat. Jadi terus bai'at jalan, talqin itu terjadi dulu sampailah sekarang, berarti nyambung. Maka sebaik-baik ilmu
nyambung ijazahnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita perlu sanad. Dalam tarikat ada silsilah, ada sanad. Yang tak bersanad maka putus sanadnya, kurang hasilnya, bahkan bisa salah jalan. Nah, maka beda tarikat dengan amalan umum. Amalan umum bisa diambil dari buku, bisa diambil dari orang kebanyakan, tapi untuk tarikat harus diambil daripada ahlinya. Minimal wakil talqin. Ya, minimal wakil talqin. Nanti insya-Allah dalam manaqib kau dapat hadir semua, saya akan uraikan tahapan-tahapan zikir sampai kepada Allah, dan orang yang jadi mursyid sepertinya patokannya di mana. Nah, baru saya sampaikan. Ya, ternyata memang sudah ada penerus abah tu. Ya, cuma kita tak tahu ya sekarang. Ditutup-tutupi dan dia pun tidak mau menunjukkan dirinya. Nah, jadi ada tahapannya. Di mana orang yang usul kepada Allah itu menjadi mursyid, itulah dia. Nanti saya sebutkan dalam manaqib nanti insya-Allah. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat. Saya harapkan kehadirannya untuk lebih memahami tentang zikir ini, supaya kita tidak ngambang mengamalkannya. Ya, insya-Allah. Baik, jemaah sekalian, sekira cukup. Ya, saya cukup. Sudah dapat dipahami. Ya, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.